Tuhan buat hari pertama di 2025, kami percaya kalau buah sulung kudus, seluruh adonan akan kudus. Amin. Kami menguduskan Tuhan di tahun ini, di hari pertama. Dan kami percaya seluruh hari 364 hari ke depan akan dilewati dalam berkat Tuhan, Amin. dalam perlindungan Tuhan, Amin. dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Setiap hari kami akan nyatakan Tuhan besar, Tuhan ajaib. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, thank you, shalom, selamat tahun baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan sedikit dispensasi. Kalau saudara mau tidur gak apa-apa, tidur saja saudara ya. Karena saudara telah membuat pilihan yang jauh lebih baik tidur di rumah Tuhan daripada tidur di rumah maksudnya saudara-saudara ya. Karena di sini saudara sambil tidur bisa dengar firman Tuhan, tapi bilang di sebelah nanti anak kasih bangun kalau sudah lewat waktu tolong kasih bangun. Jadi bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Saya teringat lalu ketika saya masih tergabung di gereja di mana saya menjadi staff, kami punya regulasi atau peraturan hari Senin adalah hari liburnya pendeta. Karena apa? Hari Jumat pegawai mulai istirahat, pendeta mulai start melayani, saudara ya. Mulai 2 semalam, hari Sabtu 2 puasa, hari Minggu apalagi. Lalu kami umumkan ke jemaat, tolong hari Senin jangan diganggu karena itu hari off atau hari liburnya pendeta. Nah tiba-tiba di satu hari Senin ya sudah selesai makan siang, waktu saya mau istirahat ada yang datang, lalu keluarga saya, istri saya bilang ada yang mau minta pelayanan, minta konseling. Saya bilang begini, orang siapa yang minta konseling? Orang ini. Saya tahu orang ini duduk paling depan ketika dikasih pengumuman besok adalah hari off-nya pendeta. Masa dia tidak dengar, tapi ini urgen sekali. Aduh gak mengerti. Lalu tiba-tiba ada suara yang lembut dari dalam. Ayo layani orang itu. Saya bangkit dari tempat tidur pergi melayani. Kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam saya melayani dia. Dan saudara tahu hari itu setelah saya melayani, saya mendapati diri saya jauh lebih segar dibanding saya harus tidur. Karena pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan, pada waktu saya melayani, tanpa sadar Tuhan juga memberikan apa yang jadi kebutuhan saya termasuk sel-sel yang baru diciptakan. Oh Tuhan Yesus pernah letih sekali dalam Yohanes pasal 4, sampai pucat mukanya mungkin, lalu murid-murid pergi ke toko, murid-murid pergi ke kota untuk beli mungkin nasi padang atau nasi rendang. Waktu balik mereka lihat Tuhan sudah fresh, sudah segar, dan mereka mulai bertanya-tanya, siapa yang sudah lebih dulu dari kita, kasih dia makan. Lalu Tuhan berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ternyata waktu kita di rumah Tuhan, keadaan kita jauh lebih sehat daripada kalau kita harus istirahat. Setuju katakan amin. Makanya bilang kiri kanan kita lihat karena muka merah. Bukan merah karena eyeshadow, tapi merah karena Tuhan memberkati saudara-saudara ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan ucapkan sama-sama 2025 tema kita, nama tahun kita. 1, 2, 3 bisa teriakan back apa slide-nya bisa. 1, 2, 3. Living in finished work of Christ. Bisa hafal? Living in finished work of Christ. Artinya hidup dalam karya Tuhan yang sudah selesai. Dan tadi malam saya sudah bilang tidak lagi ada yang stres, terintimidasi. Tapi semua kita ada dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Yosua pasal 1 akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Di ibadah yang kedua ini. Mari kita buka bersama-sama kitab Yosua. Yesua ya, nama Yesus ada diambil dari bahasa Ibrani itu Yesua, saudara-saudara ya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Dan kita tahu cerita ini berkata bahwa Musa sudah mati, Musa sudah tewas, hambaku Musa sudah mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hamba bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Saya percaya hari ini kita sudah menyeberang 2024 ke 2025. Ya, dan kita tidak lagi akan terganggu dengan masa lalu kita. Kenapa? Mempersalahkan 5 menit lalu tidak akan mengubah 5 menit ke depan. Mempersalahkan 5 jam lalu tidak akan mengubah 5 jam ke depan. Mempersalahkan 5 hari lalu tidak akan mengubah 5 hari ke depan. Berhenti mempersalahkan yang kemarin karena kita akan pergi ke besok. Tidak ada yang pergi ke kemarin. Tidak ada yang pergi ke hari Minggu. Tidak ada yang pergi ke hari kemarin hari Selasa. Kita akan pergi ke hari Kamis, ke hari Jumat. Kita akan
maju ke depan. Jadi berhenti mempersalahkan yang di belakang. Paulus berkata, aku melupakan yang di belakang. Artinya apa? Walaupun teringat tidak terganggu. Walaupun teringat tidak trauma. Tapi aku mengarahkan pandanganku ke depan. Setiap kali saudara memandang Yesus, saudara bisa berdiri teguh di atas segala pergumulan. Waktu Petrus melihat Yesus, dia tetap berjalan di atas air. Tapi waktu dia melihat angin dan gelombang, dia tenggelam. Berhenti melihat angin dan gelombang, tetap fokus kepada Tuhan. Yesaya 6 ayat yang pertama, dalam tahun matinya Usia, aku melihat Tuhan. Dalam tahun proyekku diambil orang, aku melihat Tuhan. Dalam tahun berkatku dipotong orang, aku melihat Tuhan. Percayalah, yang dicuri musuh akan dikembalikan berlipat kali ganda. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya tidak berkata begini, wah pelayanan saya sudah habis, wah pelayanan saya pasti akan mandek. Kenapa? Karena Usia salah seorang raja yang sangat dekat dengan Yesaya, yang mensponsori pelayanan Yesaya, yang memberikan dukungan dan support buat Yesaya. Harusnya dia tulis begini, dalam tahun matinya Usia, saya cancel semua pelayanan karena donaturku sudah mati. Harusnya begitu. Tapi dia bilang saya tetap memandang Tuhan. Dan apa yang kita pandang, itu yang akan kita lihat. Kalau saudara lihat Tuhan, Tuhan tunjukkan mujizatnya. Tuhan tunjukkan kuasanya. Saudara bisa lihat anak-anak, kalau dia lagi beraksi, terus saudara perhatikan, itu yang belum pernah dia pelajari keluar semua, saudara-saudara ya. Semua jurus-jurus bisa keluar. Tapi kalau saudara acu, ya lama-lama dia akan tinggalkan saudara. Sama saudara-saudara ya. Kalau masalah saudara perhatikan, jurus-jurus yang belum pernah saudara alami, dia akan tunjukkan. Tapi kalau kita memandang Tuhan, hal-hal yang belum pernah engkau dengar, yang belum pernah engkau lihat, yang belum pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Haleluya. Minta C, gitu ya. Nah ini Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi. Yang mengasihi Dia. Masih banyak yang belum kita lihat, masih banyak yang belum kita dengar, masih banyak yang belum pernah timbul dalam hati yang Tuhan siapkan di 2025. Tugas kita fokus kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Jadi fokus kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan hal-hal yang belum pernah terjadi, hal-hal yang belum pernah engkau lihat, hal-hal yang belum pernah engkau dengar, hal-hal yang belum pernah timbul dalam pikiran, dalam bahkan ide itu belum pernah terbesit di dalam hatimu. Tuhan siapkan buat saudara. Yakub pernah dibodohi oleh paman, oleh ayah mertuanya sendiri namanya Laban. Saudara tahu dalam kehidupan Yakub dia banyak sekali menghadapi tantangan. Dan ketika dia berkata kepada Laban, waktu Laban bertanya, apa yang menjadi upahmu? Saya minta anakmu yang Rahel jadi istriku. Lalu bekerjalah Yakub 7 tahun. Setelah 7 tahun lewat saudara-saudara, selama 7 tahun itu Laban melihat ini orang tangan dingin. Dulu domba biasa satu, biasa beranak satu, sekarang beranak bisa 2, 3. Ini orang tangan dingin. Jadi saudara-saudara pada malam pernikahan yang diberikan bukan Rahel tapi Lea. Begitu pagi harinya sudah menikah dia bilang, loh saya minta Rahel kok kenapa yang dikasih Lea? Dia beralasan adat kami tidak boleh adik menikah lebih dulu. Padahal dia punya alasan untuk tahan Yakub lebih lama lagi. Jadi bagaimana? Oke, kerja lagi 7 tahun dan saya akan kasih Rahel buat kamu. Jadi 14 tahun dia bekerja hanya untuk mendapatkan apa yang dia minta. Saya bisa bilang saudara-saudara, 14 tahun itu bagi pegawai honorer di Papua itu sudah sangat luar biasa, saudara-saudara ya. Ini Yakub gak punya apa-apa, bahkan dia tidak punya tabungan sebab dia berkata, kalau ada domba yang dimakan, maka gajiku dipotong. Belum terima gaji, sudah dipotong gajinya, saudara-saudara. Lalu ketika saatnya dia harus berpisah, Laban bilang begini, enak tong masih bicara upah, walaupun kok saya punya anak mantu, ayo mari ya kita bicara upah. Oke, saya minta domba-domba putih saya gembalakan. Terus
Dan upahnya kalau dia beranak bintik-bintik hitam bercoreng-coreng, itulah milik saya. Laban bilang, panggil notaris cepat tanda tangan kontrak kerja sebelum orang ini berubah pikiran karena dia sudah gila. Sebab tidak mungkin domba putih dan putih kawin dapat anak belang-belang, bintik-bintik, bercoreng-coreng atau hitam. Dan dipisahlah 3 hari perjalanan jauhnya. Tidak mungkin ada domba hitam yang menyusup pergi 3 hari perjalanan jauh, saudara ya. Jadi saudara-saudara, pada waktu itu Laban mungkin tertawa terbahak-bahak sesudah berpisah. Kenapa? Yakub ini sudah jadi bodoh, dia akan bekerja untuk kita dan semua yang dilahirkan oleh domba-domba yang dia ternak, tidak mungkin ada yang berbintik-bintik atau ada yang hitam. Manusia bisa bilang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Yang belum pernah timbul dalam hati, Tuhan siapkan buat Yakub. Tiba-tiba Yakub punya ternak jadi banyak, sampai orang bilang begini, dia udah curi ternak kita. Saya berdoa di 2025 saudara diberkati sampai orang bilang kalau tidak korupsi tidak mungkin. Tidak mungkin tuh kalau terkorupsi, tidak mungkin itu. Tuhan akan berkati kau sampai orang duga kau korupsi, padahal tidak ini. Karena berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Susah payah tidak menambahinya. Bahasa Inggris bilang, he adds no trouble to it. Artinya kalau itu berkat Tuhan, kau telah dikejar-kejar polisi, telah dikejar-kejar KPK, telah dikejar-kejar jaksa, karena itu berkat Tuhan. He adds no trouble to it. Betul-betul berkat Tuhan. Setuju, katakan amin. Bilang begini, saya pasti dapat berkat Tuhan. Berlimpah-limpah. Kenapa? Yang belum kita dengar, yang belum pernah kita lihat, Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Nah, Yakub mengambil dahan pohon hawar, ditaruh di setiap mata domba-domba yang lagi berkelamin. Dan apabila domba itu melahirkan, anaknya berbintik-bintik, berbelang-belang, dan itu tidak ada dalam ilmu peternakan, tapi ada bagi Tuhan. Dalam ilmu manajemen mungkin tidak cocok. Masa saya punya pengeluaran begini, sementara pendapatan saya belum naik-naik. Tapi dalam hukum Tuhan itu mungkin. Dan engkau bisa kaget, kau bisa ada lebihnya. Amin. Dalam ilmu manajemen, 5.000 laki-laki yang lapar diperhadapkan dengan 2 ekor ikan, 5 roti. Tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu dengarkan, tidak selalu pendapatan bertambah. Itu berkat, tidak. Tapi yang tidak dibutuhkan, bocor-bocor ditutup oleh Tuhan. Aku akan menghalau belalang pelahap. Pendapatan tidak bertambah, tapi belalang pelahapnya dihalau. Saudara bisa menikmati kelimpahan. Pendapatan tambah terus, belalang pelahap makan lebih banyak. Kosong, minus. Jadi berkat itu tidak selalu pendapatan bertambah. Itu cuma salah satu, bukan satu-satunya. Puji Tuhan saya naik pangkat, golongan saya jadi naik. Itu berkat, tapi bukan satu-satunya. Salah satu. Sebab kalau saudara punya pendapatan bertambah tapi belalang yang makan lebih banyak, kok tidak dapat apa-apa. Tapi mungkin pendapatan belum bertambah, belalangnya dihalau oleh Tuhan. Kok bisa kaget, loh biasa saya akhir bulan meminjam, kok sekarang tidak lagi karena belalangnya sudah dihalau oleh Tuhan. Kalau kopu bak tidak pernah penuh, jangan tambah keran di bak itu, periksa. Jangan-jangan ada bak, ada lubang bocor. Jangan tempel bocornya, biar cuma menetes, baknya pasti penuh. Tapi kalau ada bocor, kok tambah keran baru, usaha baru, bisnis baru, baknya bocor, nggak bakalan penuh. Bersyukur Tuhan kita yang menutup bocor-bocor itu. Bersyukur Tuhan kita yang bisa menghalau belalang. Karena kita tidak bisa lihat belalang. Kita tidak bisa lihat hari esok, tapi Tuhan bisa lihat. Dan dia sudah halau semuanya untuk saya dan saudara. Bisa bilang amin? Nah akhirnya Yosua bisa mendapatkan apa yang tidak pernah dia pikirkan. Si Yakub bisa mendapatkan apa yang tidak pernah dia pikirkan. Dan semua orang berkata, pasti dia korupsi. Yakub bilang, panggil audit. Tolong audit, saya punya perusahaan. Panggil orang-orang yang bisa cek. Yang independen, jangan yang ada keluarga supaya dorong bisa lapor dengan baik. Setelah diselidiki, betul-betul perbuatan Tuhan. Ini perbuatan Tuhan yang luar biasa. Pada waktu itu berkatalah orang-orang, Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mazmur 126, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Dan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Sementara dunia stres, anak-anak Tuhan tertawa. Ya, ditampilkan Mazmur 126, ya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan orang-orang akan berkata, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar di antara mereka. Coba saudara lihat ini, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Seperti mimpi tapi bukan mimpi. Ayatnya yang kedua,
Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Gak ada sungut-sungut, gak ada marah-marah, gak ada bicara kegagalan, gak ada bicara masalah. Tapi bicara sorak-sorai, bicara ke waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saya percaya tetangga, saudara, teman kantor akan berkata, Tuhan sudah melakukan perkara besar buat orang ini. Karena engkau disertai oleh Tuhan. Bisa bilang amin. Yosua jangan takut, Musa sudah mati, jangan ingat-ingat yang lalu. Lalu ketika Yosua akan menyeberangkan orang Israel, saudara, kenapa kok waktu itu pas waktu di mana sungai Yordan lagi banjir? Saya baca referensinya, tepian yang paling pendek itu 1 kilometer lebarnya. Sudah bisa bayangkan 1.000 meter, saudara ya. Lebar itu yang paling kecil. Bisa bayangkan siapa yang tidak ciut, siapa yang tidak takut. Ini Yordan lagi banjir. Saudara-saudara, saya mau berkata buat saudara, para ahli ekonomi, para pakar-pakar boleh berkata, 2025 akan banjir krisis moneter, akan banjir krisis ekonomi. Dengarkan, Tuhan kita di atas banjir, Tuhan kita di atas segalanya. Mazmur 29, suara Tuhan di atas segalanya. Ada air bah, suara Tuhan di atasnya. Coba kita lihat Mazmur 29. Pagi ini saya mengalir, saudara, apa yang Tuhan taruh di saya sampaikan buat saudara. Ya, coba kita lihat. Mazmur 29, Tuhan di atas air bah, Tuhan berkemenangan dalam segala hal. Ya, Tuhan kita luar biasa. Pohon aras Libanon patah karena suara Tuhan. Suara Tuhan membuat rusa betina beranak di padang gurun. Ini khotbah kurang lebih 2 tahun lalu. Dan saya berkata begini, kalau rusa betina beranak saja Tuhan urus. Yang rusa yang masuk wali jadi dendeng itu saudara-saudara, Tuhan urus. Apalagi kau yang masuk surga, masa Tuhan terurus. Amin. Bilang kiri kanan, kau lebih dari rusa. Cuma kadang-kadang ada pemimpin pujian yang salah berkata, wanita seperti rusa. Maksudnya seperti rusa rindu. Ini wanita-wanita pada marah kita ini manusia bukan rusa ya. Karena dia salah ngomong, wanita seperti rusa. Maksudnya wanita yang nyanyi seperti rusa, saudara-saudara ya. Lalu ada juga pemimpin pujian yang mau bikin sedikit improve di lagu-lagu ya. Kadang-kadang intro dibikin improve, kadang-kadang ending dibikin improve. Pas mereka lagi nyanyi keluarga kerajaan Allah ya, F. Lalu mereka nyanyi, keluarga kerajaan Allah. Nah ini WL dia mau bikin improv. Dia begini baru dia mulai hajar. Keluarga kedua kali orang mulai mata menyala. Keluarga kera. Kita bukan monyet karena dia mau bikin improv, saudara-saudara. Keluarga kera, saudara-saudara ya. Saya percaya kita bukan keluarga kera. Walaupun Darwin bilang kita turunan dari kera. Tapi pertanyaannya mengapa sampai hari ini ada kera yang terlambat jadi manusia, saudara-saudara ya. Iya. Jadi itu hoax besar. Dan di akhir hidupnya Darwin sempat bertobat. Mazmur 9. Hai, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. 2025 hanya Tuhan saja yang kita tinggikan. Lanjut ayatnya yang kedua. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Lanjut. Suara Tuhan di atas air. Ya, suara Tuhan di atas air. Mau air bah, mau air apa. Roh Tuhan, suara Tuhan di atas segalanya. Ya Allah yang maha mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Jadi kalau ada yang bilang begini, aduh Bapak saya persoalan besar, Tuhan di atas air bah. Tuhan di atas persoalan saudara. Amin. Jadi Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut, kuatkan hatimu, jangan tawar hati sebab aku menyertai engkau. Habis ngomong, jangan takut. Makanya saudara-saudara, jangan kaget kalau khotbahnya diulang-ulang supaya saudara mengerti. Kita masih lumayan, di Jakarta ada khotbah 1 tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember. Sama semua, sampai ditanya, encim bosan gak? Ya bosan sih, tapi kita jadi mengerti. Kira-kira begitu, Yesus berkhotbah perkhotbah yang sama 4 kali. Pemberitahuan pertama tentang penderitaannya. Pemberitahuan kedua tentang pemberitaannya. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaannya. Pemberitahuan keempat. Waktu pemberitahuan pertama Petrus tarik Tuhan ke samping. Tuhan jangan bicara-bicara barang itu. Di konsep kami tidak ada Mesias yang harus menderita dan mati. Kalau sampai itu terjadi maka engkau tidak ada beda dengan yang lalu-lalu yang datang mengaku Mesias. Dipelintir sama Romawi. Pengharapan kami pupus. Padahal kami sudah siap Mesias datang kami merdeka. Jadi jangan pernah bicara-bicara. Tuhan berkata begini, enyahlah iblis daripada
kepadamu. Kenapa? Karena memang untuk itu dia datang. Lalu pemberitahuan kedua, mungkin ada yang mulai tutup mata. Saya sudah dengar khotbah ini 2 kali. Kayaknya ini sudah habis bahan Tuhan Yesus ini ya. Sudah 2 kali khotbah sama. Lalu ketiga, benar, saya ingat ada satu pendeta yang pindah, yang dia datangi itu saudara-saudara, jemaat baru yang dia pimpin, dan mereka senang sekali karena ini singa podium, khotbahnya sangat berapi-api, dan jemaatnya bersuka cita ketika minggu pertama dia berkhotbah. Wow, semua orang berikan aplaus, standing ovation, mereka bilang puji Tuhan, ini jawaban doa kami. Minggu kedua dia masih khotbah sama lagi. Tak apa-apa, mungkin dia ingin mengulang. Minggu ketiga masih sama lagi. Dong kaget. 3 minggu sama terus. Lalu mereka bilang majelis rapat. Nanti kalau minggu keempat dia khotbah sama lagi, kami akan datangi pendeta ini dan tanya, Bapak, apa kami perlu kasih sekolah di sekolah teologi lagi? Karena kelihatan bahan Bapak sudah habis, saudara-saudara ya. Lalu betul, minggu keempat ternyata khotbahnya sama. Lalu mereka bilang, mohon maaf Pak, kami bisa pertemuan sebentar. Oh boleh, Bapak, kami perhatikan mulai Bapak datang pertama kali di sini, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, khotbahnya sama. Apa Bapak sudah kehabisan bahan? Apa kami perlu cari dana untuk referensi buku-buku yang Bapak perlukan? Dia bilang, bukan. Saya ada bahan, dan khotbah saya ini banyak sekali. Lalu kenapa khotbahnya sama? Bukan apa yang kamu dengar, tapi apa yang kamu lakukan itu yang penting. So kerjakan belum, selama kamu belum melakukannya, khotbah terus sampai kamu mengerjakannya. Amin. Kasih tahu kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Haleluya. Supaya saudara makin mengerti. Amin. Jangan takut. Kuat Tuhan kemarin sudah bilang, iya memang dasarnya manusia. Semua Tuhan ucapkan 4 kali khotbah yang sama. Lalu teringatlah mereka ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara umat. Berarti semua yang sudah dengar khotbah 4 kali, mereka adalah sarjana lupa, saudara-saudara ya. Karena nanti di akhir, dong ingat, memang semua kita ini sarjana lupa. Haleluya. Tapi hari ini Tuhan akan kembalikan ingatan kita yang jauh lebih baik. Suara Tuhan di atas air bah. Yosua disampaikan berulang-ulang. Jangan takut, Tuhan menyertai engkau. Lalu Tuhan tunjukkan batas. Nanti kau akan hajar sampai sini. Nanti ini sampai Libanon. Nanti sebelah barat matahari terbenam. Itu Gaza, saudara-saudara. Itu semua wilayahmu. Jadi Tuhan sudah tentukan batas. Semua bilang batas. Sehebat apapun persoalan yang sudah hadapi di 2025, Tuhan sudah tentukan batas. Tidak melampaui kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Semua bilang biasa. Yang tidak melampaui kekuatan kita sebab Allah setia dan adil. Percayalah Tuhan kita Tuhan yang setia, tidak ada kecurangan. Waktu Tuhan panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, Tuhan tidak kasih tahu pergi ke Kanaan. Karena kalau Tuhan bilang begini, pergi ke Kanaan, semua orang akan protes, ayah Abraham akan protes, teman-teman Abraham akan protes. Kenapa? Kanaan itu cuma 30% padang hijau, 70% padang gurun. Sementara Ur Kasdim Babylon, tempat di mana Abraham tinggal itu negeri 1000 sungai. Bahkan di dalam kitab Mazmur ada judul di tepian sungai-sungai Babylon. Nah, lalu Bonnie M bikin lagu di tahun 70-an 80-an tuh By the River of Babylon. Saudara-saudara, itu diambil dari kitab Mazmur 135. Saudara ya, karena di Babylon itu banyak sungai, ada sungai Efrat, Tigris, Kebar, ya, itu Yehezkel ada di tepi sungai Kebar, Daniel di tepi sungai yang lain. Sungainya banyak. Sementara pergi ke Kanaan yang Tuhan tunjukkan ini, tidak ada air selimpah di Ur Kasdim. Jadi Tuhan tidak bermaksud menjebak Abraham dengan tidak mau kasih tahu di mana akan pergi. Tapi Tuhan mau ajar Abraham untuk percaya bahwa di dalam hatinya tidak ada rancangan kecelakaan. Amin. Nah, dari perjalanan Abraham ini, pergilah ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Ya, lahirlah lagu Tersembunyi Ujung Jalan. Pernah dengar? Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud, tak bersangsi atau takut, beriman tetap siap Tuhan, saya akan berangkat. Makanya disebut Bapa orang
beriman. Karena dia belum tahu, tapi dia percaya. Kita belum tahu 2025 seperti apa, tapi kita percaya satu rambut tidak akan jatuh kalau tidak diizinkan Tuhan. Amin. Mari kita berjalan di tahun ini seperti Abraham. Satra tahu, kalau saya jadi Abraham, saya bilang Tuhan kasih clue sedikit. Kisi-kisi saja, ada Indomaret ke tidak di sana. Ya, di sana kira-kira ada mall Tuhan, atau saya bisa bisnis yang jauh lebih hebat daripada di Urkasdim. Tidak, dia percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Dan akibat ketaatan Abraham, hari ini seluruh dunia bikin paspor hanya pergi ke Holy Land atau tempat perjanjian ini yang Tuhan suruh Abraham pergi. Mungkin ada di hati saudara yang sudah bertekad tahun ini, Pak, saya lagi berdoa, saya harus pergi ke Israel. Kau pergi lihat sana, itu tempat yang Tuhan suruh Abraham pergi. Terada orang bikin paspor mau pergi ke Urkasdim, ke Irak, mau makan mortir, makan rudal di Irak. Tapi mau lihat perjanjian Tuhan, lihat perkara yang luar biasa, pergi ke Israel. Bisa bilang amin? Karena itu tempat yang Tuhan tunjukkan. Dan pertama kali Abraham sampai saya tinggal di padang gurun Negev. Tapi Tuhan bisa merubah padang gurun itu. Hari ini apa yang dinubuatkan oleh kitab Nabi Yesaya. Aku akan membuat padang gurun menjadi hijau. Sudah terjadi. Setiap tahun saya datang pasti padang gurun berubah menjadi perkebunan. Ya, mulai masuk dari Elat. Mulai itu di Alkitab namanya Elot, ya, tempat di mana Salomo membongkar muatan-muatan kapal di sana. Dan kapal-kapal dari Asia, dari Korea itu mengirim mobil Kia, Hyundai itu bongkarnya di Elat itu. Baru nanti dikirim lewat darat ke Europe dan kemana-mana saudara-saudara. Jadi di Elat itu mobil tak ambur kayak semut, sudah full sekali. Mobil-mobil dari Jepang, dari Korea dan terutama dari Korea Selatan ya. Dan mobil-mobil merek Korea ini udah menjamur dan udah menjadi brand di seluruh Eropa, bahkan sampai di seluruh dunia. Dan sudah bisa lihat kalau ada event-event internasional seperti tenis open gitu kan, itu kadang-kadang yang jadi sponsor utama tuh Kia, Hyundai, ya. Ini negara yang merdeka belakangan tapi bisa survive luar biasa karena salah satu berkat Injil, ya. Ketika Choe Yong-gi jadi pemimpin terbesar di sana, maka gereja ini adalah gereja yang termasuk paling hebat mengirim misionari ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan mereka masuk ke fakultas belajar ambil jurusan bahasa Indonesia, jadi mereka bisa pergi menginjil dengan kartu mahasiswa, nggak ada yang bisa larang. Ya, saya pernah temani salah satu di Manado, saudara namanya Il Kok Yong. Dia adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia, jurusan bahasa Indonesia, jadi dia menginjil. Kadang-kadang dia punya ngomong masih kacau-kacau, Tuhan datang di atas awan, datang kumpul ranak-ranaknya, semua saudara-saudara. Anak-anak jadi ranak-ranaknya, semua saudara-saudara ya. Jadi mari kita tetap percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan kita luar biasa. Jangan sampai kita jadi Kristen tobat kumat. Tapi sekali percaya selama-lamanya. Ya, orang di Manado kalau nyanyi, dia datang, balik ulang. Nah itu sudah ya, tapi biarlah Tuhan tidak balik, dia datang terus-terus dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Dia hanya akan balik dalam dompet hidup saudara-saudara ya. Dia akan datang dan berkarya. Jangan takut Yosua. Kenapa? Sungainya lagi meluber. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, ini kunci 2025 untuk kita bisa mengalami kemenangan yang luar biasa. Nah, saya cerita dulu 1 Korintus 10 ayat 13 tadi belum ditampilkan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu sambung jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, tahun 98 itu pertama kali saya nyetir mobil di jalan tol Cikampek. Waktu itu perbalonnya belum ada, ya. Jadi dari Bandung kita masih jalan biasa dulu, nanti bergabung di Cikampek, saudara-saudara ya. Dan itulah sensasi pertama yang saya rasakan bagaimana bawa mobil di atas 80 km per jam. Kenapa? Di Ambon terbisa, di Papua terbisa, di Manado terbisa, baru mau gas, anjing sudah lewat. Baru mau gas, orang sudah berhenti. Baru mau gas, motor sudah sepi. Aduh, sudah setengah mati sekali. Dan inilah kesempatan, saya mau rasa bagaimana bawa mobil. Waktu itu saya masih ingat jenis mobilnya, pada waktu itu lagi tren sekali itu ya, Isuzu Panther itu yang great kabar apa tuh, enak sekali. Jadi sudah, begitu dia bilang, yang jemput kami dari Jakarta, dia bilang, saya capek, ada yang bisa bawa? Oke, saya mau. Lalu dia tidur di belakang, kemudian saya mulai nyetir. Wah, inilah rasanya ya 80, 90, 100. Sudah rasa kayak di awan-awan sudah ya. Karena itu jalan tol bebas hambatan, jadi
inilah. Nah, lalu kami sudah masuk dalam tol dalam kota, dia bilang begini, kawan, nanti di depan itu ada pelang yang tulis keluar, kok keluar? Karena kita mau pergi ke satu tempat yang harus keluar di jalur itu, di pelang itu. Karena keasikan menyetir, karena sensasi pertama kali bawa mobil di jalan tol, saya kelewatan, saudara-saudara. Begitu dia kaget, dia bilang begini, habis kita, habis bensin, habis ban, habis waktu. Maksudnya apa? Tong mesti putar satu kali lagi jalan tol ini untuk cari pintu keluar ini. Hah? Iya, kok kelewatan jadi. Di sini kalau kelewatan itu makan biaya, dibilang. Oh, nah saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini, Tuhan kasih jalan keluar. Ada pelang-pelang. Biarlah mata kita melihat jalan keluar itu. Ampuni yang bersalah. Saya mau. Kau terus di tol sakit hati. Tak putar-putar terus. Sampai Tuhan datang kau keluar-keluar tol. Habis tenaga, habis bensin, habis biaya. Gara-gara kau tol salah itu mau keluar. Jadi Tuhan tiap hari kasih pelang. Kasih jalan keluar. Biarlah kita oleh anugerah Tuhan cakap menanggung segala perkara. Setuju katakan amin. Jadi kalau Tuhan suka kasih jalan keluar, langsung belok. Jangan tunda. Masih ingat tema Natal 2024? Marilah sekarang kita ke Bethlehem. Sekarang, now. Jangan tunda. Kalau hari ini engkau sudah digerakkan untuk mau pegang tangan, mau peluk, mau bilang I love you. Jangan tunda. Sekarang. Nah, saudara-saudara, Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Yosua 1 ayatnya yang ke-8, ini konklusinya di tahun 2025. Yosua, kau dengar, jangan lupa engkau memperkatakan Taurat atau firman Tuhan. Semua bilang memperkatakan. Jadi baca firman Tuhan itu jangan diam, ucapkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, saya cuma bilang saudara baca firman Tuhan itu bukan untuk membela saudara punya kejahatan. Karena saya punya teman satu saudara, hamba Tuhan juga. Habis dia tampilin depo istri, dia buka Efesus. Hei istri dengar, tunduklah kepada suamimu supaya istri jangan protes, saudara-saudara. Wah, ini dia lagi membenarkan dia punya kesalahan. Firman Tuhan itu menegur kita, menuntun kita kepada kebenaran, bukan menjaga kebusukan yang kita sementara lakukan. Nah, perkatakan firman Tuhan itu sangat luar biasa. Saya kasih sedikit fakta, di era milenial ini, hampir semua metode pembelajaran, hampir semua metode pengajaran, hampir semua metode diskusi, itu melibatkan dua hal, namanya audio visual. Tahu ya? Audio itu suara, visual itu screen atau PowerPoint. Makanya orang-orang yang baca komik itu jauh lebih nangkap alur ceritanya daripada cuman baca novel yang tidak ada ilustrasi. Dulu buku-buku kita pelajaran kurang sekali ilustrasi. Kalau sekarang lebih banyak gambarnya daripada kata-katanya. Karena audio dan visual itu membantu sekali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan jangan lupa memperkatakan. Tahukah saudara, waktu engkau memperkatakan ini lebih daripada audio dan visual. Kenapa? Mulut mengucapkan 1 indera. Telinga mendengar 2 indera, mata melihat minimal 3. Jadi saudara mudah untuk mengerti, mudah untuk memahami. Baca dengan bersuara itu juga membuat penguasa-penguasa yang ada di Soko punya ruangan itu menjadi tunduk karena dia tunduk kepada firman Tuhan. Waktu Papua mengalami sedikit gejolak politik, semua orang ketakutan. Rumah kami di Dok 8 pada waktu itu, tiap malam tiang listrik bunyi. Karena semua satpam keluar bersihkan pos satpam yang sudah jadi tempat sampah untuk berjaga-jaga. Kenapa? Waktu itu kasus Ambon sementara mau dibuat di Papua. Ya, ada orang di gereja cari tidak ada. Ada orang muslim dan semua orang berjaga-jaga. Kami di rumah hidup ketakutan. Tiap kali tiang listrik ditoki dengan batu, semua kaget. Dan tidak ada yang tidur dengan nyaman. Bahkan cicak berbunyi pun kaget. Ada apa? Padahal cuma cicak, saudara-saudara ya. Saudara, saya bilang ini tidak wajar. Saya berdiri dan berkata, hei iblis, kau dengar, rumah ini adalah milik anak Tuhan. Dan yang tinggal di sini adalah orang-orang pewaris kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalir di tempat ini adalah berkat dari sorga. Dong mau toki tiang listrik sampai rubuh, ketong tidur enak, saudara-saudara ya. Dong mau hajar tiang listrik sampai patah, kami tetap bersuka cita. Kenapa? Karena perkataan itu membersihkan atmosfer yang ada di rumah kita. Amin. Pernahkah engkau berkata, ini rumah berkat, house of blessing. Begitu pula rumah shalom, orang-orang yang diberkati, atmosfernya berbeda.
Tapi kalau kau bilang begini, hei, anjing tahu deh Tuhan pulang, mana nih manusia-manusia? Atmosfer rusak, saudara-saudara ya. Atmosfer rusak. Bahkan ada istri yang kecewa dengan suami. Kenapa? Tiap kali pulang kerja yang dia tanya, ayam sudah makan belum? Dia tersinggung, masa orang telah ditanya baru ayam yang ditanya, saudara-saudara. Nah, saya percaya bahwa dengan kita memperkatakan firman Tuhan, atmosfer akan berbeda. Haleluya. Pernahkah engkau pegang tas, saudara? Hei, dompet, hei tas, kau tidak akan berkekurangan. Amin. Kau pergi ke ATM, masukkan kartu, kasih masuk PIN, buat transaksi, tiba-tiba tulisan besar di layar ATM, saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Apa yang sudah lakukan? Menangis? Atau berkata, yang kelihatan cuma sementara. Yang tidak kelihatan sementara datang. Bisa bilang amin? Yang tertulis cuma sementara, diucapkan. Orang di sebelah tanya, ada apa? Tidak, saya cuma bernubuat. Bernubuat apa? Saya bilang yang kelihatan cuma sementara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap perkataan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Perkatakan firman. Yang kedua, renungkanlah itu baik siang maupun malam. Jangan renungkan orang kata-kata, jangan renungkan kegagalan kemarin. Renungkanlah Tuhanku besar, Tuhanku luar biasa. Aku dibawa ke padang yang berumput hijau. Aku dikasih minuman yang menyegarkan. Aku disegarkan jiwaku. Aku dituntun di jalan kebenaran. Wah, haleluya. Begitu ada kabar buruk, langsung sukacita. Tuhan berkata kepada seorang raja, jangan takut karena dia mendengar ada musuh yang datang. Sudah bisa baca itu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7. Lalu dia bilang, jangan takut, tetap tenang sebab aku berperang ganti engkau. Jangan takut, tetap tenang. 2025 Tuhan berperang ganti kita. Haleluya, haleluya. Renungkan firman Tuhan supaya engkau bertindak hati-hati. Keputusan-keputusan yang kita buat sangat dipengaruhi oleh apa yang kita renungkan. Kalau kita renungkan firman Tuhan, keputusan kita juga mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita buat keputusan yang luar biasa dan engkau akan berhasil dan beruntung. Nah, coba ditayangkan tadi Yosua 1 ayat 8 itu ya. Saya sudah di kalimat terakhir. Tayangnya baru muncul, saudara-saudara ya. Tayangnya. Yosua 1 ayat 8. Nah, baru di sini engkau akan berhasil. Semua bilang berhasil dan beruntung. Seorang guru berkata kepada murid yang di kelasnya ada 40 orang. Puji Tuhan, setelah melewati proses ujian akhir, maka semua kamu di ruangan ini lulus. Ore! Dan saudara akan terima ijazah. Di ijazah itu ada huruf dengan capital letter. Berhasil. Tadi malam kan saya kasih tugas tuh. Sepulang lihat ijazah, berhasil. Kalau lulus pasti berhasil. Dan di antara 40 orang yang jadi juara satu atau juara umum adalah si A. Dia bukan cuma berhasil, tapi beruntung. 2025 engkau bukan cuma berhasil. Berhasil dan beruntung. Engkau bukan cuma dapat pekerjaan, tapi dapat posisi. Amin. Ini nubuatan di 2024 ya. Pangkat akan ikut posisi, bukan posisi ikut pangkat. Kalau posisi ikut pangkat berarti kau pangkat itu dulu baru dapat posisi itu. Tapi kalau posisi pangkat ikut posisi berarti kau dapat posisi dulu, pangkat nanti disesuaikan. Betul? Yusuf jadi orang kedua sesudah Firaun, nanti SK bikin belakangan. Dengan diterbitkan SK ini makanya nyatakan Yusuf adalah penguasa di bawah Firaun. SK belakangan, posisi duluan. Jadi Bapak Ibu engkau akan berhasil dan beruntung. Yosua sukses, sukses. Orang-orang Israel menyeberang, tak ada satupun yang tertinggal. Semua bisa menyeberang. 2025 semua keluargamu akan menyeberang ke tanah perjanjian. Menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Semuanya tidak terkecuali. Tepuk tangan buat Tuhan kita dulu saudara. Ya, saya punya adik satu Pak masih keras. Jangan bilang keras. Ketemu dia kawan Tuhan mengasihimu. Ya adik Tuhan sangat mengasihimu Amasa. Ucapkan terus. Firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jangan bilang kau nanti mati masuk neraka. Tahu jangan. Ini bukan waktu penghukuman, waktu kasih karunia. Sampaikan inilah waktu kasih karunia buat engkau. Saudara-saudara, seluruh menyeberang dan tak ada satupun yang tertinggal. No one left behind. Tidak ada satupun yang tertinggal. Semua menyeberang. Baru air itu bersatu kembali. Habis menyeberang ada masalah.
orang Yeriho. Ini nanti khotbah selanjutnya. Haleluya. Tuhan memberkati, selamat tahun baru. Terima kasih sudah datang di rumah Tuhan di hari pertama. Apabila buah sulung kudus seluruhnya menjadi kudus. Saya berdoa 364 hari ke depan diberkati oleh Tuhan. Mari ambil roti dan anggur. Ini adalah perjamuan pertama di tahun 2025. Kita menyerahkan seluruh tahun ini dalam tangan Tuhan. Banyak struggle, boleh orang akan banyak menuduh saudara. Orang boleh banyak mencaci saudara, orang boleh banyak memperkarakan saudara, tapi ada jaminan di dalam Yesaya 54 ayat 17, ditayangkan sebelum kita perjamuan kudus. Yesaya, tetapi setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Amin. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Jadi ketika kita menerima kebenaran, itu yang menjadi bagian saudara. Ada tertulis, aku diberkati oleh Tuhan. Ada tertulis, aku biji mata olehnya Tuhan. Jadi kebenaran yang kita terima membuat kita bisa menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan, kami mengangkat roti dan kami percaya, waktu kami makan, kami lebih sadar kehadiran Tuhan daripada persoalan. Kami lebih sadar Tuhan daripada masalah kami. Setiap kali kamu melakukannya, kami mengingat akan aku. Tuhan Yesus berkati, kami punya keluarga yang diberkati, anak-anak kami perkasa di muka bumi. Semua mereka ada dalam perlindungan Tuhan dan nanti pada waktu mereka masuk sekolah, sesudah melewati minggu-minggu liburan, mereka diberkati oleh Tuhan. Menyeberang jalan ditolong oleh Tuhan. Ikut pelajaran diberkati oleh Tuhan. Dan segala hormat kemuliaan kami kembalikan buat Tuhan karena perbuatan-Mu yang luar biasa. Kami tidak stres, kami tidak tertekan karena darah Yesus sudah menyucikan kami. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dan terima berkat. Kesembuhan dari kanker kista miom tumor sudah menjadi bagian saudara. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan, kami makan dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di mana darah-Mu tercurah, terorak, ada belas kasihan, ada pengampunan. Dan kami percaya seperti kemah orang Israel, satu malaikat maut tidak bisa masuk karena ada tanda darah. Tuhan tidak cek, malaikat tidak cek di dalam ada penyembahan atau tidak. Tidak, hanya melihat tanda darah di jenang pintu, seisi rumah diselamatkan. Hanya melihat tanda darah, seisi rumahmu diselamatkan. Bukan engkau yang diperiksa, tetapi anak domba Allah yang diperiksa. Dan dia tidak ada salahnya. Obah anggur di tangan kami menjadi darah-Mu. Inilah perjanjian yang baru. Kami ditawarin pertolongan dari Tuhan. Aku menyertai engkau. Aku membimbing engkau. Dan kami percaya satu rambut di kepala tidak akan jatuh. Karena kami ada dalam perlindungan Tuhan. Darah Yesus menyucikan kami. Segala tuduhan sudah dihancurkan. Segala intimidasi berubah menjadi sukacita. Dalam nama Yesus waktu kami meminumnya, semua warisan kami dicairkan. Kami terima setiap hari mujizat, setiap hari mujizat. Perlindungan menjadi bagian kami. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mengajak saudara bisa mengambil minyak yang saudara sudah siapkan. Kita berdoa. Tadi pagi saya bersaksi ada seorang, ya, dia menelepon, Pak saya tidak bisa tidur dengan baik. Kenapa? Karena di telinga saya ini suka ada suara, kamu tidak mungkin sukses, kamu tidak mungkin berhasil, kamu orang yang paling malang di muka bumi. Saya bilang, ayo baca firman Tuhan, kamu berharga. Lalu yang kedua, kamu ambil minyak, doakan dan urapi telingamu. Saudara tahu sejak dia melakukan hal itu dia bisa tidur nyenyak. Suara-suara itu tidak bisa menembus masuk ke telinganya. Saya percaya semua perkataan jahat tidak akan terkena. 2 Samuel pasal yang pertama, setiap perisai orang Israel itu diurapi atau dilumuri dengan minyak. Sehingga kalau ada panah yang datang terpeleset. Saya percaya perkataan orang yang tidak menyenangkan tidak akan tertancap lagi di dalam hati saudara. Tapi akan terpeleset. Gitu?
Kau sudah dengar dong bicara kau? Sudah. Tapi kenapa kau tidak marah? Terpeleset. Dulu dia tertekan, dia masuk di sini. Sekarang terpeleset, saudara ya. Itulah kuasa daripada perlindungan. Apakah ini perjanjian lama? Tidak. Murid-murid berkata, dan murid-murid pergi dan mengolesi dan mengurapi orang-orang sakit. Dan orang-orang itu menjadi sembuh. Bahkan Yakobus berkata, kalau ada orang sakit, panggil penatua-penatua dan urapi dia dengan minyak. Haleluya. Tuhan, ubah minyak di tangan kami ini. Waktu kami mengurapi kepala kami, pikiran Kristus menjadi bagian kami. Musuh tidak bisa menancapkan panah-panahnya. Karena ada ketopong keselamatan. Waktu kami urapi lutut kami, semua kami akan dapat kekuatan yang baru. Bahkan yang susah tidur, insomnia, sudah bisa urapi bantal saudara. Karena ada Bapak kesaksian, dia mengurapi bantalnya. Dan malam itu dia tidur luar biasa. Mari kita bangkit berdiri dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara ada imam, ada kepala keluarga, ada mama dengan anak, saudara boleh mengurapi seisi rumahmu, saudara urapi dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengurapi kepala kami, telinga kami, dan kaki kami, sehingga langkah-langkah yang kami buat adalah langkah-langkah yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang tidak bawa minyak bisa datang ke depan, saya akan bagikan buat saudara. Ya, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Mari, saudara-saudara yang tidak punya minyak, saya akan bagi buat saudara. Tuhan, langsung saudara urapi. Ya, saudara urapi ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati ya. Saudara bisa juga urapi anak-anak saudara, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tuhan lakukan dengan iman, dengan percaya. Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara yang punya kandungan tertutup, saudara bisa urapi juga perut saudara. Tuhan, tahun ini Tuhan akan berkati aku dengan buah atau kandungan yang diberkati oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Kita mulai mengurapi dalam nama Yesus. Dan saudara bisa bawa pulang minyak ini, saudara bisa bawa pulang dan saudara bisa urapi mobil saudara, rumah saudara, dan berkata, rumah ini adalah rumah berkat, dan perkataan itu akan menetap di sana. Yang paling terakhir, mari kita pegang persembahan sulung kita di tahun 2025 ini. Ya, apabila buah sulung kudus, seluruh adonan menjadi kudus, dan saya percaya iblis tidak bisa makan barang kudus. Iblis tidak bisa makan barang kudus, saudara-saudara ya. Jadi percayalah, saudara akan menikmati perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ditayangkan kitab Romanya tadi dulu, nih kita baca bersama-sama ya. Yang tadi saya minta ayatnya itu. Saya sudah kasih ayatnya, bisa lihat di history ada kan? Ada? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Ketahuilah, iblis tidak bisa makan barang kudus. Dan saudara punya berkat, saudara punya uang, saudara punya tabungan, saudara punya rekening diberkati oleh Tuhan. Kami percaya inilah buah pertama di tahun 2025 dan kutuk ketamakan kemiskinan sudah dipatahkan. Kami menghormati Tuhan karena firman Tuhan berkata, aku mengingat engkau. Engkau membuat Tuhan mengingat engkau. Engkau melakukan tindakan seperti Cornelius, memorial offering. Tuhan mengingat engkau. Kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami. Kami beri dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Na 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 oh na 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 oh na 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 oh na 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 musim baru telah tiba. Sukacita melimpah saat penuaian anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah.
Tuhan memberkati, selamat tahun baru. Mari saudara, saya ajak bisa salam-salaman sebanyak mungkin orang sambil tanya, hari ini kau open house ke tidak? Iya, boleh tanya. Iya toh, iya. Tuhan memberkati, selamat tahun baru. Tuhan memberkati, selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya percaya yang lemah sudah kuat. Amin. Yang susah sudah terhibur. Amin. Yang sakit sudah sembuh. Yes. Haleluya. Amin. Kini yang lemah berkata ku kuat. Yang miskin berkata ku kaya. Karena perbuatannya padaku. And now let the weak say I am strong. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am free. Because of what? Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks with the grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give to the Holy One. To the Holy One. Give thanks because He's given. Because He's given. Jesus Christ is Son. Give thanks. Give thanks with the grateful heart. Give to the Holy One. To the Holy One. Give thanks because He gave. Because He gave us Jesus Christ is Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what? Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what? Because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Oh, we Kami bertepuk tangan buat kemenangan. Kami bertepuk tangan buat berkat. Kami bertepuk tangan buat janji Tuhan yang digenapi. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya merasakan urapan kesembuhan sementara mengalir di ruangan ini. Sembuh dari pikiran saudara. Sembuh dari ketakutan saudara. Oh haleluya. Mari kita berikan kemuliaan. Kita berikan hormat kepada Tuhan. Tuhan yang kau baik. Hari ini aku ada di rumah Tuhan. Dan sungguh benar. Tanganmu sementara mengerjakan kemenangan buat saya. Tanganmu sementara mengerjakan berkat. Anak-anakmu perkasa di muka bumi. Semua yang kau kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Dan langkah-langkahmu diatur oleh Tuhan. Langkah kemenangan menjadi bagianmu. Haleluya, 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 haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kurabaya sekatakaralamayasan. Dalam nama Tuhan Yesus, orang lemah sudah kuat. Orang susah sudah terhibur. Orang sakit sudah sembuh. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasa
Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa. Amin. Engkau panjang umur, lanjut usia, bahagia, penuh kehormatan, dan kekayaan menjadi milik saudara. Tuhan dalam janjinya sebagai anak-anak Abraham memberkati engkau berlimpah-limpah dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih dari Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang di awan-awan permai menjemput kita semua. Dalam nama Yesus kami terima berkat-berkat ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Silakan.